Kasus Habib Rizik dalam konteks kerumunan tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena telah terjadi nebis in idem. Apa bukti nebis in idemnya? Habib Rizik sudah diadili pakai konstruksi administratif. Apa administratifnya itu? Bayar denda. Nah, menurut ilmu hukum, seseorang tidak boleh diadili 2 kali dalam kasus yang sama. Masa dia dipidana juga kena 50 juta, terus dia dipidana lagi untuk kena kerumunan? Itu kan pasal yang beda, hukum pidana. Kenapa? Karena penggabungannya itu berbeda dalam jurisdiksi, berbeda dalam koneksitasnya. Misalnya administrasi tadi denda, ya. Kemudian pidananya Habib sekarang di penjara. Kemudian FPI-nya dibubarkan. Padahal belum dibubarkan waktu itu kan? Iya, terus kan dibubarkan. Terus tambah lagi pembunuhan yang 6 syuhada. Ini acak adut jadi satu gini nggak bisa, koneksitasnya apa gitu. Kemudian kedamaian masyarakat tidak tercapai, itu selalu berawalnya dari ketika penegakan hukum tidak beres. Tidak beresnya itu termasuk salah satunya adalah penegakan hukum dalam konteks bukan kepentingan hukum, tetapi kepentingan politik dan kekuasaan. Itu akan berdampak sangat lama. Negara itu tidak akan pernah maju. Coba lihat negara-negara maju itu, negara-negara sukses itu adalah ketika hukum itu bergerak pada ranah hukum yang benar. Salah adalah salah, benar adalah benar. Tidak ada sebuah proses pembenaran terhadap suatu keadaan dengan mempermainkan hukum, atau penyalahan terhadap suatu keadaan dengan mempermainkan hukum. Penjara Habib Rizik Syihab, Syahganda dan Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Andi Arief mengatakan, penjara Habib Rizik Syihab, Syahganda, Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Gelora.com. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief memberikan pernyataan soal penahanan Habib Rizik Syihab, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Andi Arief menilai penahanan ketiga orang tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. Dia menyatakan bahwa keberagaman bukan berarti bebas memenjarakan orang lain. Keberagaman itu bukan berarti bebas menjarakan siapapun dengan cara apapun. Cuit Andi Arief dikutip dari akun Twitternya @andiarif. Andi Arief juga menyampaikan yang menjadi payung dari keberagaman adalah keadilan. Dia menilai bahwa Habib Rizik Syihab, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat merupakan tahanan politik yang layak untuk dibebaskan. Penjara Habib Rizik Syihab, Syahganda, Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Mereka tahanan politik yang layak dibebaskan, ujarnya. Penjara Habib Rizik Syihab, Syahganda, dan Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Gelora.com. Keberagaman pendapat yang ada di negeri ini bukan berarti perintah bebas memenjarakan siapapun dengan cara apapun. Keadilan, hukum, dan kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi dalam negara yang menganut demokrasi. Begitu kira-kira pesan yang hendak disampaikan Kepala Badan Pemenang Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitter pribadinya. Sekali lagi, keadilan adalah payung keberagaman. Begitulah tegasnya. Andi Arief lantas menyinggung kasus yang menimpa Habib Rizik Syihab dan 2 inisiator koalisi aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Di mana Habib Rizik yang selama ini keras menentang pemerintah merupakan orang yang kali pertama diadili karena pelanggaran protokol kesehatan. Sementara Jumhur dan Syahganda juga kerap mengkritik pemerintah dijerat kasus sebaran informasi bohong yang menyebabkan kerusuhan. Bahkan Syahganda menjadi satu-satunya yang dituntut 6 tahun penjara karena kasus informasi bohong. Andi Arief menekankan bahwa ketiganya sedang mengalami ketidakadilan. Penjara Habib Rizik Syihab, Syahganda, Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Mereka tahanan politik yang layak dibebaskan. Begitulah tegasnya. Kasus Habib Rizik dalam konteks kerumunan tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena telah terjadi nebis in idem. Apa bukti nebis in idemnya? Habib Rizik sudah diadili pakai konstruksi administratif. Apa administratifnya itu? Bayar denda.
Nah, menurut ilmu hukum, seseorang tidak boleh diadili 2 kali dalam kasus yang sama. Masa dia dipidana juga kena 50 juta, terus dia dipidana lagi untuk kena kerumunan? Itu kan pasal yang beda. Tapi kadang-kala ilmu politik itu bisa merubah ilmu hukum tuh. Nah, ini tidak boleh begitu. Tidak ada superior ilmu, tidak ada. Ilmu itu basis berpikirnya objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Ini basis ilmu. Ini koridornya apa? Hukum. Apa? Kerumunan. Kerumunan tidak ada, bisa dipidana. Karena ada klausulnya untuk secara administratif. Namanya didenda. Jelas? Ya. Masa ente udah didenda, dipidana juga, dikurung juga. Hukum mana yang membenarkan gitu? Belajar di mana itu? Jaksa, polisi, maafkan saya tidak bermaksud saya ini. Tapi kok kayak nggak ngerti ilmu hukum. Itu ada di pasal 76 KUHP juga ada. Yang menyatakan nebis in idem itu. Dan Jadi tidak boleh. sepengetahuan Karena Prof, sudah dipidana, itu satu dulu. Yang kedua, supaya jelas. Gabungan pasal-pasal ya. yang jadi kayak ada 11 ya kalau nggak salah. Termasuk undang-undang ormas. Iya. Itu juga tidak dibenarkan secara konstruk ilmu hukum pidana. Kenapa? Karena penggabungannya itu berbeda dalam jurisdiksi. Berbeda dalam koneksitasnya. Misalnya administrasi tadi denda. Ya. Ya. Kemudian pidananya Habib sekarang di penjara. Kemudian FPI-nya dibubarkan. Padahal belum dibubarkan waktu itu kan? Iya, terus kan dibubarkan. Terus tambah lagi pembunuhan yang 6 syuhada. Ini acak adut jadi satu gini nggak bisa, koneksitasnya apa gitu deh. Orang itu dalam ilmu hukum pidana mesti on the track. Lu salahnya apa? Pasalnya mana? Gitu. Jadi nggak bisa main gebah uyah. Lu salah, lu kena ini. Lu kena pidana juga, lu kena administrasi juga, organisasi juga dibubarin. Ya nggak bener dong, ini di mana negara ini? Berarti ini proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Habib Rizik Syihab dan juga plus 6 terdakwa ini atau proses hukum yang betul-betul berkeadilan atau seperti apa sebenarnya? Yang pasti ini satu kondisi objektif fakta adanya kezoliman dari rejim penguasa. Zolim mereka ini. Zolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini kezolimannya itu di sini, ya, menciptakan kondisi Habib Rizik jadi target. Habib Rizik jadi tidak berdaya. Habib Rizik menjadi satu pesakitan. Habib Rizik asumsinya bahkan sudah ada target harus dipenjara sampai tahun 2026 misalnya. Ada isu-isu kayak begitu. Saya nggak percaya yang begitu-begitu. Cuma yang saya lihat fakta. Kenapa Habib Rizik diperlakukan seperti ini? Jahat ini menurut saya. Ya. Nah, sisi lain, maafin saya tidak bermaksud nasihatin Habib Rizik. Sisi lain, perlawanannya mestinya tidak begini. Kalau saya, perlawanannya jangan minta sidang offline, tidak mau online. Nggak ada substansinya antara online dan offline. Sama-sama diadili, ngapain? Yang benar perlawanannya adalah Habib Rizik harusnya, saya tidak bersalah, saya tidak melakukan tindak pidana, saya tidak melakukan tindak pidana, sebagai satu kondisi yang objektif untuk keadaan yang betul-betul memaksa Habib Rizik menjadi satu kondisi yang dipidana begitu loh. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini saya himbau saudara sahabat saya lebih tua dari Habib Rizik ya, dipanggil saya Bang, best katanya. Harusnya Bang kan, Egy Sujana. harusnya kan orang Sunda kan? Orang Sunda harusnya kan. Iya, nggak apa-apa lah. Maka dari kesempatan ini yang paling utama adalah
lawan secara proporsional untuk tidak mau diadili, maksudnya begitu. Nah, kesempatannya ada di eksepsi sekarang. Nggak mau offline kayak mau, jangan Habib malah menawarkan